warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Eki Sinta Kusumawardani dengan NIM 25016200054. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 4 SD Muhammadiyah Banyumas dengan materi Kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang akan memimpin doa? Ampara. Oke, silakan Ampara. Kita berdoa membaca doa sebelum belajar. Kemudian ratu dan rakyat ya. Jadi hari ini kita akan bermain raja, ratu, rakyat dan rebut ya. Teman-teman akan bermain berpasang-pasangan. Oke, sticknya ada di samping teman-teman. Oke. Oke. Sudah siap? Tangannya tidak ada yang memegang stick terlebih dahulu ya. Oke. Siap-siap. Raja, ratu, ini pegang pedang, ratu, rakyat, rakyat, ratu, raja, ratu, rakyat, raja, raja, ratu, rakyat. Oke,
di bawah Gunung Selamat itu loh teman-teman. Jelas. Apa itu? Apa yang di bawah itu? Batu? Batu Raden. Oke, terima kasih Asma. Silakan balik kembali tepuk tangan teman-teman. Baik, setelah teman-teman belajar nama daerah-daerah yang ada di peta, sekarang Bu Sinta bertanya. Kita sekarang ini ada di daerah mana teman-teman? Ada di Banyumas, betul. Banyumas itu masuk provinsi mana ya? Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas itu terletak di Jawa Tengah. Kemudian sekarang Bu Sinta tanya, ada tidak yang tahu kenapa sih namanya Banyumas? Karena airnya emas kata Dasta. Oke, ada lagi yang karena ada sumur emas. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Kemudian ada yang tahu tidak siapa sih bupati pertama Banyumas? Kalau bupati sekarang? Oke, kalau Pak Camatnya? Belum tahu. Oke, nanti kita belajar lagi ya. Kemudian apakah teman-teman tahu kalau Banyumas ini dulu adalah bagian dari sebuah kerajaan loh? Kerajaan apa ya? Majapahit. Bisa atau tidak masuk ke kerajaan Majapahit? Bisa. Iya. Ya, terus teman-teman pernah berjalan-jalan di sekitar Banyumas, kira-kira peninggalan apa ya? Peninggalan sejarah apa yang ada di sekitar sekolah kita saja? Ada apa? Oh, ada pendopo si Panji, betul. Yang sekarang sudah berganti nama menjadi Adipati Rapat namanya. Sudah bukan lagi Balai si Panji, sudah ganti menjadi Adipati Rapat namanya. Ada sumur, betul, sumur emas. Ada yang sudah pernah lihat? Sudah sering ya kita jalan-jalan ke sana, kan juga sering olahraga sampai ke sana ya, dan emang jelas ya. Ya, oke. Baik. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih daerah Banyumas ini pertama kali ada. Kok bisa ada daerah, ada kabupaten namanya Kabupaten Banyumas. Betul. Lalu siapa sih yang membuat atau siapa sih bupati pertama yang memimpin daerah Banyumas? Ya, kemudian kita juga nanti akan belajar membandingkan Banyumas yang dulu dengan yang sekarang adalah salah satu bagian dari sebuah kerajaan. Dan nanti teman-teman juga akan belajar tentang pentingnya belajar untuk menghargai peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat penting untuk sebuah negara. Ya, itu ya. Kemudian Bu Sinta akan menunjukkan video kepada teman-teman ya. Bu Sinta akan tunjukkan. Sudah siap untuk melihat? Oh, sebentar. Setiap daerah pasti mempunyai sejarah tersendiri, begitu juga kota Purwokerto Banyumas. Berikut beberapa foto-foto Banyumas dan Purwokerto tempo dulu.
sebelahnya itu adalah diibaratkan telapak kaki gajah tunggangan Raja Purnawarman yang diibaratkan seperti kendaraannya Dewa Indra. Ya, jadi ini prestasinya. Kemudian ada Singosari, di ujung atas sana ada itu namanya Candi Singosari ya teman-teman ya. Nah, ini berdiri di tahun 1222 ya. Kerajaan Singosari ini terletak di Malang, Jawa Timur ya. Jadi berdekatan dengan kerajaan Kediri ya. Kalau Kediri di Kediri, ini di Malang, Singosari itu ada di Malang ya. Kemudian yang mendirikan namanya adalah Ken Arok ya. Tapi yang membawa kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan adalah Raja Kertanegara ya. Ini Ken Arok. Ken Arok itu punya istri namanya Ken Dedes ya. Jadi mirip ya. Dan Ken Arok ini mendirikan Singosari setelah Ken Arok itu berhasil merebut wilayah Kediri. Setelah Kediri kalah, Ken Arok mendirikan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Singosari Mataram Hindu ya. Nah, Mataram Hindu ini ada di Jawa Tengah ya. Tepatnya di Kedu. Nah, ada yang pernah ke Kedu? Belum. Oke. Kemudian ini didirikan oleh Raja Sanjaya ya. Kemudian Mataram Hindu ini meninggalkan banyak sekali candi ya. Yang paling terkenal itu Candi Prambanan ya. Prambanan yang terkenal dengan kisahnya apa? Candi Prambanan Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang. Betul. Jadi Roro Jonggrang kita dibuatkan 1000 candi ya. Tapi Bandung Bondowoso hampir bisa mewujudkan keinginan Roro Jonggrang mewujudkan 1000 candi. Tetapi karena Roro Jonggrang tidak ingin Bandung Bondowoso berhasil, akhirnya Roro Jonggrang melakukan kecurangan ya, sehingga jin-jin yang membantu Bandung Bondowoso itu ketakutan akhirnya pulang karena dikira hari sudah pagi seperti itu. Jadi Bandung Bondowoso marah, akhirnya mengutuk Roro Jonggrang menjadi salah satu candi di Candi Prambanan. Sudah pernah dengar ceritanya? Sudah. Patung Buddha ya. Nah, ini Mataram Buddha, ini kelanjutan dari Mataram Hindu tadi ya teman-teman ya. Nah, ini didirikan sejak dinastinya didirikan oleh dinasti Sailendra. Kalau Hindu tadi kan dinasti Sanjaya. Kalau Mataram Buddha ini didirikan oleh dinasti Sailendra ya. Kemudian rajanya yang terkenal adalah Raja Samara. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. dua kerajaan yang berbeda ya teman-teman, Ternate sendiri, kemudian Tidore sendiri. Nah, dari Ternate itu ada Zainal Abidin ya. Kemudian kalau dari Tidore raja yang terkenal adalah Sultan Jamaluddin gitu.
Kemudian kelompok 2 Akara hingga Ahmad. Kemudian dari Altaf hingga Dastan. Kemudian Ayubi hingga Lila. Ya, Bu Sinta akan punya tampang ya teman-teman. Nah, di dalam kubus ini sudah ada puzzle. Teman-teman akan menyusun puzzle-nya. Jika teman-teman menemukan gambar, misalkan gambar Candi Borobudur, berarti berhubungan dengan kerajaan mana? Kerajaan Mataram. Ya, lalu teman-teman tuliskan di sini berarti kerajaan Mataram. Ya, kemudian di sini puzzle-nya, ya. Kemudian di sini tulis keterangan-keterangan yang teman-teman ketahui. Begitu ya. Baik. Sudah paham? Sudah? Oke. Silakan alat tulisnya boleh diestafet. Oke. Ini untuk kelompok 2, berarti kelompoknya Akara, dan Ahmad. Ini kelompok 3. Yang sudah mendapatkan bisa mulai mengerjakan ya. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kita berusaha cepat ya teman-teman ya. Jadi yang sudah dapat bisa mulai mengerjakan. Bu Sinta bisa membantu jika teman-teman membutuhkan bantuan. Bu Sinta siap membantu ya. Oke teman-teman, jika membutuhkan bantuan Bu Sinta siap membantu. Teman-teman boleh angkat tangan ya. Atau mungkin bisa di